Shalom jemaat Tuhan, tema PIK pada saat ini agak berbeda karena kita bicara soal makanan sehat versi Alkitab. Karena manusia bukan hanya rohani, kita butuh firman Tuhan, tapi kita butuh makanan yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutupkan sikap hambamu, sehingga hambamu boleh jadi juru bicaralah. Tuhan tolong setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Urapi hambamu juga, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanan sehat versi Alkitab. Kita lihat dalam Imamat 11 ayat 2 dan seterusnya. Untuk bangsa Israel, semua binatang yang hidup di darat yang memama biak dan kukunya terbelah adalah halal dan boleh dimakan. Jangan makan unta, pelanduk atau kelinci. Binatang itu haram karena walaupun memama biak, kukunya tidak terbelah. Jangan makan babi, binatang itu haram karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memama biak. Dagingnya tidak boleh dimakan dan bangkainya pun tidak boleh disentuh karena binatang itu haram. Kamu boleh makan segala macam ikan yang bersirip dan bersisik. Binatang yang hidup di dalam air tetapi tidak bersirip dan tidak bersisik adalah haram. Jadi tidak boleh dimakan dan bangkainya pun tidak boleh disentuh. Di antara burung-burung yang berikut ini tidak boleh dimakan karena najis. Burung rajawali, burung hantu, segala jenis elang, nasar, gagak, burung unta, camar, blekok, dan segala jenis bangau, undan, burung kasa, dan kelelawar. Semua serangga yang bersayap adalah haram, kecuali yang dapat melompat. Jadi belalang, jangkrik, dan belalang hijau boleh dimakan. Tetapi semua serangga lain yang bersayap dan juga merayap adalah haram. Tikus tanah, tikus besar, tikus kecil, kadal, segala jenis katak, landak, biawak, bengkarung, siput dan bunglon adalah haram. Semua binatang yang berkeriapan di atas tanah, baik yang merayap, yang berkaki 4 atau berkaki banyak, adalah haram dan tidak boleh dimakan. Oke, terus sekalian, Adam pertama di Taman Eden dicobai melalui makanan. Lihat Kejadian 3 ayat 6. Tapi Adam kedua yaitu Tuhan Yesus dicobai hal yang sama juga. Lihat Matius 4 ayat 3 sampai 4. Penelitian ilmiah, makanan adalah faktor utama dari penyakit kanker, lebih dari bahaya rokok. Ya, makanan adalah faktor utama dari penyakit kanker. Karena kita bahas tentang makanan saat ini. Sebelum jatuh ke dalam dosa, makanan manusia adalah biji-bijian sebelum jatuh dalam dosa. Ya, biji-bijian. Lihat Kejadian 1, 29 sampai 30, pasal 2 ayat 16 sampai 17. Biji-bijian itu grain, padi-padian, bean, polong-polongan, nut, kacang-kacangan. Mengandung banyak zat esensial yang berguna untuk mencegah penyakit dan memulihkan kesehatan. Itu fungsinya. Ya. Jika makan daging, carilah daging yang berasal dari hewan yang makan biji-bijian dan tumbuhan. Ini penting sekali.
Kalau hewan itu waktu hidupnya makan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, itu dagingnya bagus untuk kita konsumsi. Ya. Nah, setelah air bah, Kejadian 9 itu, dituliskan, segala burung dan ikan serta binatang yang lain akan takut kepadamu. Mereka semua ada dalam kekuasaanmu. Semuanya itu boleh menjadi makananmu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, semuanya itu kuberikan kepadamu untuk menjadi makananmu. Itu manusia diberikan oleh Tuhan hak, ya, untuk menikmati burung, ikan, binatang yang lain yang tentunya yang halal. Ya. Oke. Nah, sejak diciptakan, manusia adalah omnivora, bisa makan tumbuh-tumbuhan dan daging ini. Sejak diciptakan manusia adalah omnivora. Namun anatomi tubuh manusia lebih cocok mengkonsumsi lebih banyak tumbuh-tumbuhan daripada daging binatang. Nah, ini perhatikan. Kalau kita lihat dari anatomi tubuh manusia, lebih cocok mengkonsumsi lebih banyak tumbuh-tumbuhan daripada daging binatang. Ya. Manusia punya 20 gigi geraham untuk melumat makanan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. 8 gigi seri untuk memotong buah dan sayuran. 8 gigi taring untuk mengoyak daging. Ya, sudah lihat jumlahnya ya. 20 gigi geraham, 8 gigi seri, tapi gigi taringnya cuma 4. Itu manusia. Nah, rahang manusia bergerak vertikal dan horizontal untuk mencabik dan menghancurkan makanan. Sedangkan rahang karnivora, binatang yang memakan daging itu, hanya bergerak secara vertikal. Coba saudara perhatikan. Nah ini, rahangnya karnivora. Ya. Oke. Panjang usus manusia seperti herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhannya, itu 4 kali lebih panjang daripada tubuh seseorang. Berbenjolan, berkantong-kantong, sehingga tumbuhan yang dimakan berhenti berkali-kali untuk penyerapan nutrisi yang optimal. Nah, sudah lihat. Ya, panjang usus manusia seperti herbivora, 4 kali lebih panjang daripada tubuh seseorang. Nah, sudah bandingkan. Usus karnivora yang makan daging itu mulus seperti pipa silinder dan pendek. Tidak seperti manusia, ya, panjang 4 kali lebih panjang daripada tubuh manusia. Kenapa dibikin pendek? Karena daging dapat lewat dengan lancar dan cepat. Itu. Jadi kalau binatang itu yang karnivora itu ususnya pendek, ya, sehingga daging dapat lewat dengan lancar dan cepat. Beda dengan manusia. Pada karnivora, ya, binatang pemakan daging itu, daging binatang dicerna, meragi pada temperatur tubuh, diolah dan lewat secara cepat melalui usus karnivora. Ya, bedanya di situ. Iya. Pada manusia, daging dicerna secara lambat dan cenderung menjadi busuk karenanya. Karena itu kita perlu perhatikan ini anatomi tubuh manusia ini. Ya. Pada manusia daging dicerna secara lambat karena panjang, ya, dan cenderung menjadi busuk karenanya.
Ya, hati atau liver dari karnivora itu mengeluarkan jumlah empedu yang jauh lebih besar yang berguna untuk menghancurkan daging yang berlemak tinggi. Oke. Tangan manusia bentuknya cocok untuk mengambil buah. Ya, lihat. Sayuran, biji-bijian, dedaunan, dan padi. Manusia nggak punya cakar untuk mencabik daging. Ya. Jadi makanlah lebih banyak sayuran daripada daging. Ini saran ya. Makanlah lebih banyak sayuran daripada daging. Sayuran, buah gitu ya. Oke. Prinsip-prinsip memilih makan. Makanlah hanya bahan-bahan yang Allah ciptakan sebagai makanan, makanan manusia ya. Hindari apa yang tidak diciptakan sebagai makanan. Hindari apa yang tidak diciptakan sebagai makanan. Nah, ini orang katanya the Church of Satan, gereja setan. Ini dalam dalam upacara mereka minum darah gitu ya. Padahal Alkitab melarang ya. Melarang. Yang kedua, sebanyak mungkin mengkonsumsi makanan sebagaimana itu diciptakan. Sebelum diubah atau diolah menjadi sesuatu yang manusia pikir lebih baik. Jadi mengkonsumsi makanan sebagaimana itu diciptakan. Ya. Sebelum diubah atau diolah menjadi sesuatu yang manusia pikir lebih baik. Ya ini. Jadi daripada makan seleh ya, lebih baik aslinya fruit ya, nanas ya, pisang ya. Itu lebih baik aslinya. Tomat ya, seperti gambar ini. Ya ini pisang juga ya. Ya begitu ya. Jadi sebanyak mungkin mengkonsumsi makanan sebagaimana itu diciptakan. Sebelum diubah atau diolah menjadi sesuatu yang manusia pikir lebih baik. Oke, yang ketiga, hewan yang haram itu dimakan. Ini Alkitab mengatakan, maaf bagi yang suka makan babi ya. Kalau kita lihat dalam Imamat 11 itu orang Israel dilarang untuk makan daging babi. Maaf, saya tidak melarang saudara untuk makan daging babi, tapi Taurat menyatakan itu hal yang itu daging yang tidak baik untuk kita makan, tidak baik kita makan. Ya, mungkin ya kalau mau makan ya boleh sedikit, ya tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh sering-sering. Ya. Mengapa? Nah, daging babi itu sangat berlemak. Racun-racun pada babi terutama bertumpuk pada lemaknya. Racun-racun pada babi terutama bertumpuk pada lemaknya. Nah ini contohnya, daging itu selalu ada campuran lemaknya. Ya. Irisan daging itu ya. Lemak pada babi tidak dapat dipisahkan dari dagingnya. Tersebar ke seluruh dagingnya. Tidak seperti sapi. Yang itu penting ya. Jadi kalau Tuhan larang, kita harus tahu kenapa dilarang. Ternyata ada banyak hal yang tidak baik untuk tubuh manusia. Sekali lagi saya katakan, tidak dosa makan daging babi, cuma tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau makan daging babi ya jangan sering-sering dan jangan banyak-banyak gitu. Oke, terus sistem pencernaan babi berbeda dengan sapi. Perutnya sangat asam. Babi makan sangat lahap dan rakus, itu babi. Sangat lahap dan rakus. Asam yang di perut babi itu menjadi encer karena terlalu banyak makanan yang dimasukkan ke dalam lambungnya itu. Dia encer karena besarnya jumlah makanan yang dimakan. Sehingga membiarkan banyak macam hewan kecil
parasit, bakteri, virus, toksin melewati batas perlindungannya dan dapat berpindah kepada manusia yang memakannya. Ini maksudnya. Jadi kalau firman Tuhan melarang, kita harus tahu itu semua untuk kebaikan tubuh manusia ya. Oke. Makanlah hewan yang diciptakan sebagai makanan halal. Makanlah hewan yang diciptakan sebagai makanan halal. Hewan yang berkuku belah dan memama biak katanya. Berkuku belah dan memama biak. Hewan darat yang halal misalnya rusa, lembu, sapi, domba, kambing. Ya. Unggas misalnya ayam, bebek, merpati, kalkun, angsa, burung puyuh, merpati. Itu boleh dimakan ya, dari jenis unggas ya. Oke. Nah, daging sapi ya, ini daging sapi bukan babi ya. Daging sapi mengandung protein, zat besi, zinc, seng, logam anti karat, vitamin B6, B12, asam lemak omega 3 yang melindungi tubuh dari penyakit pembuluh darah. Ya, daging sapi ya. Hewan bersih tersebut makan sayuran dan biji-bijian yang diciptakan sebagai makanan manusia juga. Nah ini. Jadi sapi itu makannya sayuran dan biji-bijian ya, rumput ya, yang diciptakan ya, rumput yang memang baik untuk dimakan oleh binatang ya, yang diciptakan sebagai makanan manusia juga ya. Ya ada cerita itu di Bali, seorang tabib gitu ya. Kalau ditanya rumput apa yang boleh dimakan manusia, lihat aja tuh binatang. Binatang kalau makan rumput itu ya itu baik juga untuk dimakan manusia kalau ada sakit perut atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya. Perut seekor sapi terdiri dari 4 kantung untuk memama biak dengan bakteri yang membantu mencerna rumput dan biji-bijian. Sapi itu punya 4 kantung. Bakteri ini bersaing untuk makan, mendesak bakteri yang merusak, virus dan parasit. Bakteri tersebut memusnahkan banyak toksin sebelum sampai ke daging sapi. Jadi bersih itu ya. Sistem pencernaan tersebut membuat daging sapi penuh dengan zat-zat gizi yang sudah dimurnikan. Proses memama biak membuat deposit asam lemak omega 3 masuk ke dalam dagingnya. Nah, ini ya. Asam lemak ini melindungi orang yang memakannya dari efek trigliserida, kolesterol yang berlebihan. Oke, selanjutnya. Nah, beberapa hewan yang haram, misalnya Imamat 11 ayat 4-8 disebutkannya misalnya unta, kelinci, babi, tupai, beruang, kuda, kucing, dan anjing. Kuda sering mengandung virus dan parasit. Daging kuda itu ya. Tidak baik untuk dimakan manusia. Ya. Kelinci juga dilarang dimakan oleh Taurat ya. Penyebab tularemia pada manusia yang menularkan ya. Tularemia. Ini. Ya ini macam apa ini, sate kelinci kali ya. Nah ini penyakit ya, tularemia. Ya. Makanya dilarang oleh Taurat. Ya, jangan makan daging kelinci gitu. Oke. Nah, Imamat 11 ayat 9-12. Ikan yang memiliki sisik dan sirip, misalnya bandeng, sisik dan sirip ya. Bandeng, salmon, kakap, ikan mas, ikan merah, belanak, kerapu, tuna, bawal adalah halal.
Ya. Katak, tiram, lobster, kerang dilarang. Itu. Katak, tiram, lobster dilarang, kerang dilarang karena pembawa penyakit terutama dalam iklim panas. Pembawa penyakit. Ya. Bagi saudara yang suka makanan yang disebutkan tadi, ya silakan saudara mengevaluasi, ya. Berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, ya. Semuanya adalah untuk kebaikan kesehatan kita, ya. Ya, lobster dilarang. Oke, selanjutnya. Mengapa berbahaya? Karena sumber makanan dan sistem pencernaan mereka itu. Sumber makanan dan sistem pencernaan mereka dari binatang-binatang yang dilarang itu, ya, untuk dimakan. Mereka pemakan bangkai yang memakan apa saja, jadi nggak bersih. Pemakan bangkai yang memakan apa saja, tidak bersih dia. Ya. Nah ini gagak. Ya. Binatang yang halal adalah pemakan rumput dan padi-padian, itu halal. Pemakan rumput dan padi-padian. Nah macam ini domba. Ya. Oke. Nah kerang kenapa dilarang? Karena dia pembersih air yang telah terkontaminasi virus kolera. Ya, makanya dilarang untuk dimakan kerang itu. Ya. Udang, tiram, kepiting, skalop sejenis kerang dan remis menyaring air dalam volume yang besar setiap hari. Ya, menyaring air. Jangan kita makan itu. Ya. Di dalam tubuhnya, dalam tubuh binatang-binatang itu terdapat zat-zat kimia, racun dan bakteri yang berbahaya, parasit dan virus. Makanya Taurat melarang umat Tuhan untuk mengkonsumsi binatang-binatang ini. Oke, selanjutnya. Ikan yang tidak bersih, kepiting, remis, tiram, lele, lobster, udang, skalop, belut, dan lain-lain. Belut juga dilarang. Tidak bersih itu, ya. Laporan konsumen di Amerika menguji ikan yang dijual di banyak pasar di sana. Ikan disebut busuk jika kadar bakteri lebih besar dari 10 juta per gram daging. Lebih dari 10 juta per gram daging, ya, kadar bakteri. Itu dianggap busuk. Ya, ini lele, ya. Hampir semua ikan lele mengandung lebih dari 27 juta bakteri per gram. Bayangkan. Jadi jangan suka makan ikan lele. Walaupun telah disiapkan dengan baik. Tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi sekali lagi, ini laporan dari laporan konsumen di Amerika Serikat. Ya, negara maju, ya, nggak main-main. Ya. Oke, di dalam ikan yang bersirip, ayam dan hewan halal terdapat asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 untuk memperlambat penjalanan kanker payudara, merendahkan tekanan darah, menyembuhkan pembengkakan radang sendi. Dalam tubuh ikan yang bersirip dan bersisik, misalnya tuna, mengandung zat-zat alkyl glycerol yang membersihkan merkuri dari tubuhnya dan tubuh manusia yang memakannya. Ini. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan melarang? Kenapa Tuhan mengizinkan? Itu bisa dijelaskan dari sudut yang ilmiah. Sehingga kita bisa lebih memahami. Oke, selanjutnya. Lemak dan darah jangan dimakan, dikatakan. Lemak dan darah jangan dimakan. Imamat 3 ayat 17. Lemak adalah sebagai lapisan di antara kulit dan jaringan otot
yang membungkus organ-organ internal atau dalam. Ya. Dibungkus organ-organ internal itu dengan lemak ya. Lemak pembungkus tersebut adalah tempat bersarangnya parasit, virus, toksin, pembentuk plak dalam arteri, pembentuk kanker usus besar dan payudara. Kanker ya. Lemak tersebut adalah lemak jenuh rantai panjang yang berakibat jantung koroner dan kanker. Darah mengangkut infeksi oleh bakteri, virus, dan toksin-toksin yang beredar dalam darah yang masuk ke tubuh binatang. Jadi darah juga jangan dimakan. Sebab Sebab darah itu mengangkut infeksi oleh bakteri dan virus dan toksin-toksin, racun-racun yang beredar dalam darah yang masuk ke tubuh binatang. Jadi sekali lagi, lemak dan darah jangan dimakan. Itu kata Taurat dan itu baik untuk kita ikuti ya. Oke. Nah, bagaimana dengan organ-organ dalam tubuh? Ginjal, liver, ya, misalnya ya. Boleh nggak dikonsumsi ya? Allah memerintahkannya untuk dibakar bersama dengan korban bakaran, bukan untuk dimakan. Bukan untuk dimakan. Mengapa? Jadi rupanya Taurat melarang umatnya untuk mengkonsumsi ginjal, liver itu. Karena mengapa dilarang? Karena itu adalah organ-organ untuk detoksifikasi dan pembuangan sehingga beresiko penyakit. Jadi kalau beresiko penyakit jangan kita makan itu ya. Ginjal dan liver itu. Tentang organ-organ dalam tubuh lainnya, orang Ibrani juga tidak memakannya. Akhirnya, ini penting sekali ya. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 ya. Jadi organ-organ dalam tubuh ya, yaitu jeroan itu ya. Orang Ibrani juga enggak memakannya. Jadi akhirnya kita kutip dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Yang diperbolehkan belum tentu berguna. Kalau enggak berguna kenapa kita konsumsi? Belum tentu membangun. Kalau itu tidak membangun ya jangan kita konsumsi. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau itu tidak jadi berkat bagi banyak orang ya jangan kita lakukan. Jadi sekali lagi ya, ingat 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Yang boleh dilakukan belum tentu berguna. Membangun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kita sebagai umat Tuhan, kita gunakan hidup kita makan hal-hal yang berguna, yang bisa membangun kesehatan kita dan menjadi berkat bagi kesehatan banyak orang. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh menurunkan firman Tuhan. Apa yang kamu sampaikan masih sangat terbatas. Tapi Roh Kudus bimbing kami sehingga kami bisa memahami firman dengan benar dan mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.